sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi besar, rahmatan lil alamin, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum itu terlebih dahulu Rasulullah kholwat di dalam gua Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali lagi dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel kebanggaan orang-orang tasawuf. Kajian-kajian tasawuf yang bersumber dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan kajiannya yang berjudul Kholwatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waqala Allah Ta'ala aidan, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seringkali saya sampaikan bahwa pendidikan itu maha penting. Bukan penting, tetapi maha penting.
maha pentingnya pendidikan. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi besar, rahmatan lil alamin, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum itu terlebih dahulu Rasulullah kholwat di dalam gua Hira. Nama gunungnya Jabal Nur, nama guanya Hira. Nama gunungna Jabal Nurun, nama guanya gua Hira. Kira-kira zahirnya dari Ka'bah 5 meter, 5 kilometer. Itu secara zahir. Secara filosofinya, masalah pendidikan yang maha penting. Semua manusia ini, semua manusia pertama meditasi atau kholwat di gerbang gua, gerbangnya sang ibu. Waktu itu bentuk perut sang ibu hanya seperti jabal, seperti gunung. Kemudian di jabal, di perut ibu waktu mengandung itu adalah ibarat gua Hira. Hurufnya pertama ha, gua Hira. Yang kedua ro, ro. Siapa dalam gua? Mim, manusia. Kalau dibaca dari belakang, dari roknya gua rahim, rahim. Itu filosofinya. Tempatnya gelap, sempit sebelum keluar ke alam cahaya. Ya, di waktu itu
mulai pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan mulai di luar, tapi mulai ibu-ibu mengandung. Sebab di dalam perutnya itu diibaratkan gua Hira. Bagaimana cara mendidik ada anak di dalam perut Hiranya sendiri? Sang bapak dan sang ibu kedua-duanya harus mulai pendidikan putranya yang ada di dalam gua Hiranya sendiri. Bagi bapak, jangan sembarangan dimasukkan dalam makanan, harus yang halal. Jangan cari asal saja dalam nafkah. Itu mulai pendidikan. Sebab barang haram akan berpengaruh kepada anak yang ada di dalam perut ibu. Dan begitu pula sang ibu mulai pendidikan. Bicaranya harus hati-hati di waktu mengandung. Jangan suka dusta, jangan suka begejekan, jangan suka mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu berpengaruh kepada yang dikandung di dalam guanya sendiri itu. Berpengaruh. Hati-hati, di dalam gua itu ada berlian fitrah. Makanya nama sekolah ini saya namakan Hifdzil Ghulam wal Banat, menjaga anak laki-laki dan perempuan. Jangan suka bohong, jangan suka membicarakan yang tidak baik. Itu berpengaruh kepada yang dikandung. Jadi itu mulai pendidikan, maha pentingnya. Banyak-banyak, misalnya jangan terlalu keluh kesah. Kalau malam waktu sering tangan kanan ini dilumuri minyak wangi, kemudian perut kita waktu itu disering-sering dilus-lus dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan mohon dalam hati supaya anak yang dikandung di dalam perut ini diberi akhlak budi pekerti yang baik seperti budi pekertinya Rasulullah. Nyontoh Rasulullah. Itu sering-sering dipesut-pesut perut ini dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Si bapak yang mencari nafkah harus jangan sembarangan nafkah.
harus dipilih yang halal, baik pun halal caranya mencapainya maupun halal dan makanannya. Jadi itu mulai pendidikan. Makanya sampai zaman dahulu pelasuran mulai pendidikan diselamatkan, tingkapan diselamati, dan sebagainya. Itu semuanya selamatannya mengandung pendidikan. Begitu paham pentingnya. Dan setelah sang ibu dan bapaknya kalau bangun dari tidur, begitu pula mengikuti Rasulullah. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Setidak-tidaknya alhamdulillah saya telah dihidupkan kembali setelah saya mati di dalam tidur, karena tidur itu saudaranya mati. Rasul pernah bersabda, an-naum akhul mauti. Dan di waktu Rasulullah melihat wajahnya sendiri di kaca, berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma anta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kebagusan jasmani saya, maka saya mohon baguskan akhlak saya. Itu begitu pula suatu waktu bercermin di kaca mengikuti petunjuk Nabi, Allahumma hassanta khalqi fahassin khalqi. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan bagus jasmani saya, tapi saya mohon akhlak saya, pikiran saya, akal saya, perasaan saya diberi perasaan yang bagus, diberi pikiran yang bagus, beri rasa kolbi yang bagus. Itu tiap-tiap melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Itu semuanya pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahir, mulai lahir, pendidikan lagi. Telinga kanan diazani, telinga kiri dikomati, dengan maksud kalimat Allahu Akbar, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, kalimat hayya 'alas shalah, kalimat hayya 'alal falah, paling pertama masuk dalam anak kita yang di waktu lahir. Karena di dalam itu ada berlian yang tak ternilai banyaknya. Yang dimaksudkan ini adalah berlian, Allahu Akbar, dan berlian cahaya. Dan yang di dalamnya bayi itu
yang bersih suci itu juga ada cahaya. Jadi nurun ala nur, cahaya ketemu dengan cahaya. Jadi misalnya berlian jatuh di alam gelap, misalnya cara mencarinya pasti pakai cahaya senter. Ya, di dalam gelap itu di senter biar ditangkap cahaya ini. Itu dalam Al-Quran disebut nurun ala nurun. Maka gunung itu disebut Jabal Nur, di dalamnya itu Gua Hira. Rahim. Ya, semua manusia yang dahulu, manusia sekarang ini, manusia yang akan datang, semua sistemnya sistem sila. Sila itu persambungan. Manusia yang sekarang ini sambungannya manusia yang dahulu, dan manusia yang akan datang orang jutaan tahun pun sambungannya manusia sekarang ini. Disambung dengan patri rahim. Tempat penyambungan itu di alam rahim. Semua disambung di situ. Makanya lahir ke dunia diperintah silaturrahim. Silaturrahim. Itu mengingatkan bahwa diri kita ini terjadi dari sistem silaturrahim. Makanya silaturrahim itu saya jadikan ciri khas, tanda-tanda khas warga Tarekat Siddiqiyah S3. Silaturrahim, santun, sedekah. Dan itu pintu gerbang dunia pertama. Semua manusia masuk dunia pertama-tama lewat pintu kelahiran. Dan semua manusia di dunia ini keluar dari dunia masuk pintu kematian. Jadi kelahiran pintu awal, kematian pintu akhir di dunia. Jadi kalau manusia lupa itu akan pintu kelahiran, lupa akan pintu kematian, kalau lupa akan orang tuanya, lupa akan pintunya sendiri masuk ke dunia ini. Itulah pentingnya, maha pentingnya pendidikan itu. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Quran, uskurli wali walidaika. Perintah Allah pertama, uskurli, kamu harus bersyukur kepada saya. Setelah bersyukur kepada saya, wali walidaika, dan kamu harus bersyukur kepada orang tuamu. Apapun sukunya, apapun agamanya, harus uskur wali walidaika. Bentuk syukur kepada orang tua macam-macam. Di sini tidak saya terangkan macamnya karena sangat banyak.
macam. Begitu maha pentingnya pendidikan. Maka sampai saya masukkan dalam 8 kesahipan, bakti kepada Allah, bakti kepada Rasulullah, bakti kepada bapak dan ibu. Jadi semua yang saya masukkan dalam 8 kesahipan itu semua dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan susunannya pun bukan main sulitnya mencari susun. Baru 1 tahun itu loh, baru selesai saya membuat 8 kesanggupan. 1 tahun baru. Jadi tidak gampang. Kalau mau meneliti satu persatu, Masya Allah. Kalau dijadikan buku tebal, diterangkan secara rinci menjadi buku yang tebal. Hanya 8 kesanggupan. Kemudian terakhir saya milih terakhir ini. Apa yang saya akhir? Sulitnya. Akhirnya alhamdulillah ketemu surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baru alhamdulillah ketemu surat itu. Saya jadikan terakhir, menghargai waktu. Menghargai waktu. Waktu kita sendiri ada di dunia ini. Jadi menghargai waktu ini bukan nanti di akhirat, bukan di alam kubur, di dunia ini. Kalau waktu kita di dunia ini, umur kita itu waktu kita. Dalam kitab Bidayah, auqatuka umruka. Waktu-waktumu itulah umurmu. Maka keluar masuknya nafas ibarat berlian yang tidak bisa ditandingi oleh berlian-berlian yang ada di dunia. Kalau nafas keluar satu berlian tidak bisa dikembalikan lagi. Ya itu keluar masuk, keluar masuk. Kalau keluar masuknya ini tali urip, tanda hidup. Maka hidup kita ini kita pergunakan untuk kebaikan, maka diri kita dilambangkan pohon thayyibah. Tapi kalau keluar masuknya ini dipergunakan untuk yang tidak baik, masuk pohon khabisah, namanya pohon khabisah. Itu saya jadikan lambang torekot jidiyah. Jadi memilih lambang itu sulitnya juga beberapa tahun, bukan tahun. Inilah pertanggungan jawab saya sebagai mursyid torekot, bertanggung jawab dunia dan sampai akhirat. Itulah hebatnya pendidikan. Bukan penting tapi maha penting. Oleh sebab itu saya mengharap dan berdoa kepada Allah, semoga warga Torekot Sidriyah itu betul-betul memperhatikan pendidikan, karena pendidikan itu maha penting, terutama pendidikan BTQ, bibit takwa. Kemudian BTQ, bibit takwa. Maka gerakkanlah, siarkanlah BTQ di daerah-daerah, karena itu melanjutkan kebaikan-kebaikan
yang kita tinggalkan orang tuanya nanti di dunia. Itulah harapan saya, semoga Allah Ta'ala meridai kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa kamil. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimu wa azim sultanik. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam, Allahumma khatim lana bil Islam, Allahumma khatim lana bil Islam, Allahumma khatim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Pada kesempatan lain kita akan bertemu dan bersambung kembali di channel Tasawuf Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.